Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Kita bertemu lagi dan saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jangan Hidup ala Kadarnya. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah hidup yang Engkau berikan. Di hadapan-Mu kami menyadari betapa seringnya kami menjalani hari-hari dengan sikap yang biasa saja, jauh dari panggilan-Mu untuk hidup yang penuh makna. Tuhan, tuntunlah kami melalui firman-Mu hari ini, agar kami tidak lagi hidup ala kadarnya, melainkan hidup dengan penuh semangat dan penuh integritas sebagai anak-anak Engkau. Nyatakanlah kehendak-Mu, kuatkanlah kami, dan ubahlah hati kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita seringkali menjalani hidup ini dengan biasa-biasa saja. Kita hidup seadanya, tanpa tujuan yang jelas, bahkan tanpa gairah yang membara. Kita lupa akan panggilan kita sebagai pengikut Kristus adalah murid yang arif, yang terus mau bertumbuh dan mau menghasilkan buah-buah yang baik dari hidup kita ini. Renungan ini hadir untuk mengajak kita merenungkan lebih dalam lagi tentang hidup kita. Mari kita kembali mengevaluasi diri kita, memeriksa hati kita, dan menanyakan, apakah aku sudah hidup dengan sungguh-sungguh sebagai murid Kristus, atau hidup hanya sekedar menjalani hari-hari seperti kebanyakan orang dunia? Mari kita baca. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudaraku, mari kita merenungkan suatu panggilan yang penting dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Panggilan itu adalah untuk tidak hidup ala kadarnya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus memberikan suatu nasihat yang sangat tajam dan juga masih relevan bagi kita di zaman sekarang ini. Ia berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Ayat ini bukan suatu saran biasa, melainkan suatu perintah yang sangat tegas. Kata perhatikanlah dengan seksama itu menyiratkan suatu kesadaran yang penuh dan juga kehati-hatian yang sangat mendalam. Ini adalah suatu ajakan untuk kita berhenti sejenak, melihat kembali dan mengevaluasi cara kita menjalani hidup ini. Apakah kita hanya sekedar menjalani hari demi hari, mengikuti arus dunia yang tanpa tujuan yang jelas? Atau apakah kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan juga hikmat yang berasal dari Tuhan? Seringkali kita ini terjebak dalam suatu rutinitas kehidupan yang sangat membosankan. Kita bangun pagi, bekerja, makan, tidur, dan kemudian hari besok mengulanginya lagi tanpa ada makna yang lebih dalam lagi bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita.
Kita menyebutnya semua itu adalah hidup yang normal. Tetapi sesungguhnya ini adalah hidup dengan standar yang ala kadarnya. Kehidupan yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tanpa memperhatikan bagaimana pertumbuhan rohani kita, tanpa memberikan suatu dampak yang positif bagi sesama, di mana hidup kita mengeluarkan buah-buah yang baik, dan tanpa sesuatu hal yang dapat memuliakan nama Tuhan kita. Paulus menyebut orang-orang yang hidup seperti ini, yang mementingkan, yang fokus pada perkara-perkara duniawi. Paulus menyebutnya sebagai orang bebal. Orang bebal adalah mereka yang tidak mengerti tentang nilai-nilai kekekalan di dalam Tuhan, yang membuang waktu-waktu dan juga kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan. Dan mereka memilih jalan yang termudah tanpa memikirkan konsekuensi dalam hidup kekekalan. Mereka hanya hidup untuk saat ini saja, saat dunia ini saja, tanpa melihat masa depan di bidang rohani kita. Sebaliknya, Rasul Paulus memanggil kita untuk menjadi orang yang arif atau orang arif. Kata arif di sini tidak hanya berarti cerdas secara intelektual, tetapi juga orang yang bijaksana, orang yang berhikmat dalam menjalani hidup ini. Menjadi orang arif berarti satu, menyadari waktu dan kesempatan. Menjadi arif berarti kita menyadari betapa berharganya setiap detik yang Tuhan berikan. Hidup ini singkat dan kita dipanggil untuk menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana, bukan malah menyia-nyiakannya. Kita menggunakan waktu untuk hal-hal yang membangun iman kita, melayani sesama kita, dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menggunakan semuanya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai standar kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, memahami kehendak Tuhan. Orang arif tidak hanya menjalani hidupnya sendiri, tetapi berusaha memahami apakah kehendak Tuhan bagi diriku ini. Mereka mencari bimbingan Tuhan melalui doa, melalui kebenaran firman, dan menjadikan kehendak Tuhan itu sebagai pedoman dalam setiap dia melangkah, dalam setiap dia mengambil keputusan. Mereka tahu bahwa hidup yang terarah pada kehendak Tuhan adalah hidup yang paling bermakna dan hidup yang dapat memuaskan batin kita, jiwa kita. Yang ketiga, hidup dengan tujuan yang pasti. Hidup arif adalah hidup yang memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjadi murid Kristus yang sejati. Ini berarti bahwa kita tidak hanya rutin datang ke gereja pada hari Minggu, tetapi setiap hari, setiap saat kita ini berusaha untuk menjadi lebih sempurna, semakin sempurna, seperti serupa dengan Kristus. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berusaha melawan dosa, dan kita bertumbuh dalam karakter ilahi. Saudaraku, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita meninggalkan hidup ala kadarnya itu? Atau apakah kita masih merasa nyaman dengan zona yang aman dan mematikan rohani kita? Karena kita hidup mengikuti arus dunia. Tuhan telah memberikan kita hidup yang luar biasa dengan penebusan yang mahal dan panggilan yang agung bagi setiap pribadi kita. Bukankah sangat menyedihkan
jika kita hanya menjadi hidup ini dengan setengah hati saja. Marilah kita memilih untuk menjadi murid yang arif. Mari kita perhatikan dengan seksama setiap langkah hidup kita, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, dan mencari kehendak Tuhan dan hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu memuliakan Tuhan. Jangan lagi hidup ala kadarnya, tetapi hiduplah dengan penuh kesadaran dan penuh hikmat, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang nyata akan kebaikan dan juga kasih karunia dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dan yang bertata di surga yang mulia, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup dengan arif, bukan dengan secara sembarangan. Kami seringkali menjalani hari-hari kami tanpa tujuan yang jelas, terbuai oleh rutinitas dan hal-hal yang tidak penting. Kami mengakui kelemahan kami yang mudah terjebak dalam kehidupan yang biasa-biasa saja. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat memperhatikan dengan seksama setiap langkah dan keputusan yang kami ambil. Buka mata rohani kami agar kami dapat melihat setiap kesempatan untuk dapat melayani Engkau, mengasihi sesama, dan bertumbuh dalam iman kami. Jauhkan kami dari segala kebodohan dan berikan kami hikmat-Mu yang sejati, agar kami dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Bentuklah kami menjadi murid-murid-Mu yang bijaksana, yang hidup dengan penuh makna dan tujuan yang jelas. Biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian yang nyata akan anugerah dan kasih-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan rohani kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.